بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada subuh ini hidayah dan taufiknya memampukan kita untuk menempatkan diri kita di belakang imam. Bersama imam kita berdiri tegak, rukuk membungkuk, sujud bersimpu di hadapannya, mendirikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan-amalan salih yang kita lakukan dan kita rangkai pada subuh ini diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan keberkahan kita, kebersamaan kita ini menghadirkan keberkahan dan rahmat melimpah atas kita dan keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan ngaji kita fikih salat. Kita membahas subtema rukun-rukun salat. Adapun fokus kaji kita pada subuh ini adalah poin ke-6, yaitu al-i'tidalu minar ruku'. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah berdiri, al-qiyamu fil fardhi ma'al qudrati, yang ketiga takbiratul ihrami, yang keempat qiraatul fatihati, yang kelima adalah ar-ruku', dan yang keenam al-i'tidalu minar ruku', berdiri tegak dari ruku'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, i'tidal sudah barang tentu kita lakukan berulang kali, mungkin lebih dari 1000 kali sejak kita pertama kali mendirikan sholat. Namun pada kesempatan subuh ini, setidaknya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali mengevaluasi, kembali untuk mereview rukuk yang i'tidal yang kita lakukan. Pertama, tidak jarang orang yang bisa melafadzkan i'tidal dan juga melakukan i'tidal, namun ketika ditanya apa itu definisi i'tidal, berikut ini kita kenali terlebih dahulu apa itu i'tidal. I'tidal adalah gerakan bangkit dari rukuk sampai berdiri tegak dan tenang. Gerakan bangkit dari rukuk sampai berdiri tegak dan tenang. Maka yang disebut i'tidal itu mulai bergeraknya badan dari rukuk menuju i'tidal. Itu sudah bagian dari i'tidal. Oleh karenanya, yang perlu kita pahami adalah saat bergerak itu ada kalimat yang kita disunahkan untuk membacanya, dan pada saat tegak
kita juga disunahkan untuk membaca bacaan yang dibaca. Adapun i'tidal itu setidaknya memiliki 3 prinsip. Yang pertama, bangkit dari rukuk perlahan. Meskipun masih muda, meskipun masih energik, gerakan ini amat sangat dianjurkan perlahan. Seraya membaca tasmi'. Saat bergerak menuju berdiri tegak, itu membaca tasmi'. Maka tasmi' berfungsi untuk mengisi gerakan saat kita akan berganti posisi dari rukuk menuju berdiri tegak. Tasmi' biasa kita kenal dan kalimatnya adalah Sami'allahu liman hamid. Yang kedua, berdiri tegak seraya mengangkat kedua tangan dan membaca tahmid. Sami'allahu liman hamidah ketika bergerak, barulah kemudian setelah berdiri tegak kita baca Rabbana walakal hamd. Kita kenal dengan tahmid. Lalu kemudian setelah tangan diangkat, badan berdiri tegak, yang ketiga berupaya untuk tumakninah, yaitu tenang sejenak saat berdiri tegak dengan posisi kedua tangan. Dengan posisi kedua tangan berada pada tempat yang nyaman. Karena untuk meraih ketumakninahan itu paling menentukan adalah kedua tangan. Di mana posisi kedua tangan paling nyaman adalah posisi di kanan kiri seperti sebelum kita takbiratul ihram. Saya ulangi lagi, posisi kedua tangan yang paling nyaman adalah seperti kita sebelum takbiratul ihram, berada di kanan dan kiri kita. Yang paling banyak kita mesti perhatikan, setidaknya bagi anak-anak yang baru belajar, itu ternyata ketidaktumakninahan saat i'tidal itu sering kurang tidak kita jumpai ketika tangannya itu belum benar-benar berhenti dan tenang. Ini 3 prinsip dalam i'tidal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada yang menarik memang dalam i'tidal, khususnya ketika bergerak perlahan menuju berdiri untuk tegak dalam i'tidal. Apa yang menarik adalah bacaannya. Hampir semua bacaan yang mengisi gerakan saat seorang sholat dia pindah dari satu posisi ke posisi yang lain, itu diisi dengan takbir intikal. Takbir di dalam sholat ada 2 macam, sama dengan berdiri di dalam sholat ada 2 macam. Takbir di dalam sholat, yang pertama adalah takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram, semuanya adalah takbir intikal. Takbir intikal adalah kalimat atau bacaan yang mengisi saat seseorang akan berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Perhatikan, mulai berdiri Allahu Akbar, setelah baca surat dia bergerak menuju ruku, bacaannya takbir intikal, Allahu Akbar. Yang beda memang dari rukuk ke i'tidal, Sami'allahu liman hamid. Dari i'tidal menuju sujud, Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. Ke sujud lagi, Allahu Akbar. Berdiri, Allahu Akbar.
Yang beda hanya bergerak dari rukuk menuju i'tidal, bukan takbir, tapi namanya tasmiyah. Sami'allahu liman hamidah. Nah, di latar belakangi ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Abu Bakar Syafa' rahmatullah alaih menjabarkan kronologi tasmih yang dibaca ketika hendak menuju i'tidal. Dikenalkan dan diberitahukan bahwa salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidak pernah absen berdiri di belakang Nabi untuk sholat berjamaah adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mari kita review kembali sholat berjamaah pertama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu sholat apa? Sholat berjamaah pertama yang dilakukan sholat, jangan ragu-ragu, sebut saja diurut: subuh Ustaz, zuhur Ustaz, asar, maghrib, isya, mesti salah satunya ada yang benar. Kalau kita rujuk di dalam Sahih Muslim hadis nomor urut 287, tidak salah, kajian Al-Furqan BTN saya sampaikan bahwa sholat berjamaah pertama yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat zuhur. Sholat zuhur adalah menjadi start sholat berjamaah sampai kemudian mengikuti hingga saat ini. Di sana dijelaskan karena Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali dikampanyekan itu adalah jelang sholat subuh. Lalu kemudian sholat subuh didirikan masih sendiri-sendiri. Pertama kali untuk mendirikan sholat berjamaah itu adalah zuhur. Sholat zuhurlah yang menjadi pijakan pertama untuk tegaknya sholat berjamaah. Nah, kembali lagi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat yang tidak pernah absen. Siapapun yang menjadi imamnya, beliau selalu persis di belakang imam. Beliau adalah orang yang selalu persis berada di belakang imam. Dari sini Imam Nawawi rahmatullah alaih kemudian mengajarkan kepada kita dalam beberapa kajiannya bahwa hendaklah orang yang berada persis di belakang imam itu adalah orang yang bersedia, orang yang bersiap untuk menjadi badal dari imam. Badal itu adalah menjadi pengganti kalau-kalau imamnya di tengah jalan batal wudhunya atau batal sholatnya. Kejadian seperti ini persis tadi subuh, kemarin subuh. Subuh Sabtu saya ngaji di Al-Ikhlas, saya persis berada di belakang imam. Berdiri menuju rakaat kedua, baru bismillahirrahmanirrahim, imam kemudian membatalkan sholatnya, lalu kemudian melepas mikrofon yang ada di telinganya. Saya menyadari dan memahami batal. Maka kalau yang di belakang imam itu memang orang yang siap dan layak untuk menjadi badal, menjadi pengganti dari imam, maka secara otomatis dia akan melangkah maju menggantikan imam. Sehingga kalau merasa kurang pantas, merasa kurang siap, memang sebaiknya tidak berdiri di belakang imam persis.
Hingga pada akhirnya dari peristiwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang selalu berdiri di belakang imam, pada akhirnya imam pengganti Nabi yang dilantik pertama kali adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Lalu apa yang menjadikan semula bergerak dari rukuk menuju iktidal itu takbir intikal juga awalnya? Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamid. Di suatu asar di hari Jumat, tepatnya adalah di tahun pertama Hijriah, tahun pertama Hijrah, awal-awal berada di kota Madinah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq berada dalam kesibukan yang luar biasa di hari Jumat itu. Sehingga kemudian beliau terlambat untuk datang ke masjid, berdiri di belakang Nabi sholat berjamaah. Nah, beliau tidak tergesa-gesa menuju masjid karena memang tergesa-gesa menuju masjid itu makruh hukumnya meskipun sudah terdengar kumandang iqamah. Oh, sudah iqamah ini. Semula gigi 1 menjadi gigi 2, gigi 3 itu makruh hukumnya. Makanya tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayyam syia bil waqar, hendaklah orang yang menuju masjid untuk sholat berjamaah ketika dia sudah mendengarkan iqamah tetap dia berjalan dengan tenang. Begitu masuk masjid, beliau sudah dapati para sahabat Nabi yang diimami oleh Nabi sudah dalam keadaan ruku. Sudah dalam keadaan ruku. Pada saat itulah malaikat Jibril turun, kemudian berbisik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul sami'allahu liman hamidah." Begitu masuk ke dalam masjid, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu refleks lisannya dengan suara yang keras, beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena beliau masih mendapati 1 rakaat di sholat asar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, malaikat berbisik kepada Nabi, "Qul sami'allahu liman hamidah." Abu Bakar As-Siddiq kemudian takbiratul ihram, ikut ruku. Pada saat itulah mulai sami'allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar, Allahu Allah liman mendengarkan seseorang. Siapa man? Abu Bakar As liman terhadap orang, hamidahu yang memuji Allah, hamidahu yang memuji. Maka kemudian kenangan manis yang ada dalam sholat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan tidak tergantikan adalah bacaan tasmi' dalam gerak dari ruku menuju i'tidal. Karena dari awal dulu sampai saat ini liman, kata man itu tak tergantikan. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar, Allahu Allah liman terhadap orang hamidahu yang memujinya. Siapa itu? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam masjid, mendapati para sahabat Nabi masih dalam keadaan ruku, refleks lisan beliau, alhamdulillahirabbil alamin. Maka mulai saat itulah kemudian sholat satu-satunya gerak pindah dari satu posisi ke posisi yang lain yang tidak menggunakan takbir intiqal. Setelah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mensosialisasikan qulu fi sholatikum. Ucapkanlah, bacalah apa yang tadi saya baca dalam sholat kalian. Khususnya dalam pindah posisi dari rukuk menuju i'tidal. Sekali lagi, ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, man di situ memang
bersifat umum, tapi man di situ tak tergantikan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka kemudian dulu dalam pelajaran kitab Bulughul Maram saat saya kelas 1 muallimin di Pondok Besuk, ada pertanyaan, siapakah nama sahabat Nabi yang tidak tergantikan disebut dalam sholat? Memang tidak disebut secara lafziah, Abu Bakar memang tidak. Tapi satu-satunya sahabat Nabi yang selalu kita sebut dalam sholat, khususnya ketika bergerak menuju i'tidal, adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dari kata iman terhadap orang yang mengucapkan, yang memuji. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah salah satu keistimewaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bahkan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan keistimewaan terbesar sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah dapat merubah bacaan takbir intikal menjadi tasbih. Maka kalau kita belajar tentang sirah sahabat Nabi, ketika menjelaskan keutamaan dan keistimewaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama disebut adalah kisah dari takbir intikal menuju tasbih. Tidak lagi takbir intikal, tapi diganti dengan tasmi', sami'allahu liman hamidah. Ini menjadi keistimewaan terbesar bagi beliau. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dari 3 prinsip ini mari kita evaluasi i'tidal kita. Maaf, kadang-kadang kalau kita nyimak, saya tidak jauh-jauh nyimak anak sendiri saja. Ayo, sholat, saya tungguin. Kadang-kadang 2 kalimat yang mestinya dibaca di tempat berbeda, dibaca di satu tempat. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Itu baru bergerak, sudah rabbana lakal hamdi baca. Padahal tasmid saat bergerak, tahmid itu ketika sudah tegak. Ada di antara kita yang terkadang sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd ketika sudah tegak, berarti ketika bergerak dia belum membaca. Ini yang tadi saya sebut, 2 bacaan dibaca dalam satu tempat. Padahal ketika ruku, sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak, rabbana walakal hamd. Bukan begini, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Atau begini, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Yang pas adalah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Punya tempat masing-masing. Tasmid saat bergerak, tahmid saat sudah tegak. Baru kemudian setelah tegak itu tangan diangkat, dikembalikan lagi ke posisi yang paling nyaman, yaitu di kanan kiri. Boleh ada relawan yang praktek? Yang muda, permisi Mas. Sampean? Sangat karena ketika itu banyak, kalau saya dulu kan oleh guru ngaji dilanggar,
itu posisinya itu begini loh. Supaya karena kalau dan kalau kita membaca daripada kita tidak tumakninah, mending tidak usah baca tasbih dan tahmid, karena bacaan tasbih dan tahmid sunnah penyempurna sifat. Sedangkan tumakninah itu rukun. Maka sekali lagi perlu diperhatikan. Saya yakin jenengan, saya husnudzon, jenengan sudah betul. Tapi anak-anak kita itu loh. Faktanya anak saya yang kelas 1 SD, dia itu sudah begitu tegak itu sudah habis yang dibaca. Karena terburu-buru. Nah, kalau yang kedua ini sering saya dapati ketika di kanan dan kiri saya, mau tidak mau kita memperhatikan. Terima kasih. Yo, tidak salah sekali lagi, tapi tempatnya yang kurang tepat. Hah? Allahu liman hamidah. Itu tangan pun Robban. Bisa dipahami ya? Lanjut. Oh ya, anak-anak. Ini anak-anak. Nah, yang perlu kita perhatikan ini juga. La tujzi'u sholatun la yuqimur rajulu fiha. Sholat itu tidak sah. Tidak sah sholat seseorang jika tidak menegakkan tulang punggung di beberapa posisi berikut ini. Setidaknya 5. Saat berdiri, punggung kudu tegak. Saat rukuk juga tegak. I'tidal tegak kembali. Duduk pun juga tegak. Dan termasuk ketika sujud. Tentu bagi yang belum mengalami faktor U, saya tidak bisa tegak karena kalau saya tarik sendiri sudah, nah, jangan dipaksa. Kalau sekiranya masih tegak, maka pastikan di 4 posisi ini, di 5 posisi ini tegak, baik dalam rukuk dan sujud, berdiri, duduk, dan i'tidal. Yang menarik tadi saya sampaikan adalah berdiri dalam sholat itu ada 2 macam. Ada berdiri untuk membaca Fatihah, ada berdiri untuk i'tidal. Meskipun sama-sama tegaknya, itu berbeda. Nabi SAW memberikan sebutan. Yaqulu sami'allahu liman hamidahu hina yarfa'u salbuhu minar ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Perhatikan, lalu membaca tasmi' sami'allahu liman hamidah ketika beliau, yaitu Nabi, mengangkat tulang punggungnya dari rukuk, dan saat berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamd. Tidak cukup sekali nungguin anak supaya benar-benar bacaannya itu pas di tempatnya. Itu butuh berulang kali. Sudah benar hari ini, 2 hari berikutnya sholat masih terulang seperti itu. Maka dari itu cukuplah anak-anak yang begitu, bapaknya anak-anak jangan begitu. Nah, ini yang penting untuk saya sampaikan. Yustahabbu qira'atut tasmi'i wat tahmidi lil imami wal munfaridi ijma'an.
Wa ammal ma'mumu qira'atut tahmidi faqat. Ketika kita sholat berjamaah, mari kita pasang. Disunnahkan membaca tasmi' dan tahmid bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum cukup membaca tahmid saja. Itu dalam perspektif Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Malik rahmatullah alaih menyebutkan kalau kita sholat berjamaah, Pak, yang membaca sami Allahu liman hamidah itu cukup Kapan kita membaca tasbih? Satu, kalau sholat sendiri. Yang kedua, kalau jadi imam. Adapun makmum saat bergerak ini cukup silent. Begitu tegak berdiri baca Rabbana walakal hamd. Ini dalam perspektif Imam Malik. Namun muridnya Imam Malik yaitu Imam Syafi'i, beliau punya perspektif sendiri. Beliau mengatakan yustahabbu qira'atut tasmi' wat tahmidi lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Disunnahkan membaca tasmi' juga tahmid bagi imam, makmum dan orang yang sholat sendiri. Ada beda? Kalau selama ini jenengan jadi makmum sami Allahu liman hamidah, tegak berdiri Rabbana walakal hamdu, berarti yang jenengan lakukan itu adalah mengikuti pandangan atau pendapat Imam Syafi'i. Namun ketika jenengan tidak membaca sami Allahu liman hamidah, cukup Rabbana walakal hamdu saat i'tidal, itu mengikuti pendapat imam, guru dan murid ini. Bukan beda pondok pesantren ini. Malah guru dan murid. Kalau di dalam kitab Ar-Rawdah, Imam Syafi'i memberikan penjabaran kenapa makmum juga disunahkan membaca tasmi' dan tahmid meskipun posisinya menjadi makmum dalam sholat berjamaah, agar supaya tidak kosong gerakan dari rukuk menuju i'tidal, menuju berdiri tegak. Tetap itu. Sedangkan Imam Malik mengapa tidak membaca, mestinya makmum cukup diam dan cukup membaca tahmid saja ketika sudah tegak berdiri? Karena yang memerintahkan dan membaca pertama kali adalah Nabi, dan Nabi pada saat itu berposisi menjadi ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq masuk alhamdulillahirabbil alamin, beliau dapat masih rukuk, berarti kan dapat 1 rakaat. Pada saat itu yang membaca sami Allahu liman hamidah cuma Nabi. Sahabat belum diajari. Barulah setelah sholat Nabi mengatakan qulu fi sholatikum, baca tasbih dalam sholat kalian. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama saya ajarkan untuk panjenengan semua untuk memahami perbedaan pendapat. Toh juga kita mengikuti ulama yang punya kompetensi tinggi, supaya kita tidak gampang menyalahkan orang yang tidak sama dengan kita, khususnya dalam hal ini. Jadi makmum kok masih baca sami Allahu liman hamidah, sampai yang ikut pendapat Imam Malik, yang sampai komentari ikut pendapat Imam Syafi'i. Yang lebih layak dikomentari itu adalah kalau tasmi' tahmid dibaca bareng dalam gerak, atau tasmi' tahmid dibaca saat sudah tegak. Karena apa? Kedua-duanya salah tempat.
Dan ini sekali lagi sun. Artinya kalau kita mau bicara sedikit kaku, tidak baca pun tidak apa. Sampean mingkem rapat itu loh, saat bergerak dari rukuk menuju berdiri tegak, dan ketika tegak sampean mingkem rapat, sholatnya tetap sah, tapi belum sempurna. Nah, supaya jenengan juga punya argumentasi. Saya baca sami Allahu liman hamidah, baca tasbih, padahal saya sebagai makmum saya ikut Imam Syafi'i. Demikian juga bagi jenengan yang tidak membaca tasbih, hanya ketika sudah tegak membaca tahmid, Rabbana walakal hamd, punya argumentasi juga. Saya ikut pendapat Imam Syafi'i. Ya sudah. Sehingga sama-sama makmum itu beda boleh. Yang penting tidak dalam hal yang prinsip. Lawang guru dan murid saja beda boleh kok, Pak. Apalagi sama-sama murid, sama-sama makmum. Kemudian yang terakhir, zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang dibaca dalam i'tidal. Berapa kenal Bapak bacaan zikir dalam i'tidal? Ini paket hematnya. Ada kalau dalam riwayat Imam Muslim tidak pakai wa. Rabbana lakal hamd. Kalau dalam riwayat Syaikhaini muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim itu pakai wa. Rabbana walakal hamd. Saya ulangi, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rabbana wa lakal hamd. Dalam riwayat Imam Muslim itu Rabbana lakal hamd. Tidak pakai wa. Makanya wa di sini kalau kita tinjau dari perspektif ilmu nahwu, wa-nya itu wawu zaidah. Wawu zaidah itu adalah keberadaannya itu tidak punya makna. Dimaknai apa? Tidak ada. Rabbana, wahai Tuhan kami, laka untukmu alhamdu segala puji. Dibaca juga Rabbana, wahai Tuhan kami, walaka, hanya milikmu alhamdu segala puji. Jadi wa itu dibaca atau tidak dibaca tidak merubah arti, tidak merubah makna. Makanya memang ada dua riwayat yang berbeda. Maaf, kadang-kadang ada mungkin termasuk saya menyalahkan tapi tidak bisa menjelaskan. Mestinya pakai wa. Kamu kok Rabbana lakal hamdu toh? Salah itu. Begitu ditanya kenapa sih? Kita tidak bisa menjelaskan. Kalau kita ingin bisa menjelaskan, wa dalam laka itu zaidah. Wawunya itu tidak memiliki makna meskipun tetap kudu dibaca. Nah, banyak di dalam Al-Quran yang wawu itu berstatus zaidah. Contoh, dalam huruf qasam ketika kita sumpah, wallahi, wawunya di situ zaidah. Makanya wallahi itu artinya demi Allah, bukan dan demi Allah, enggak. Maka kalau kita tinjau dari segi ilmu nahwu, sekali lagi, wa di dalam Al-Quran itu memiliki potensi 3 makna. Ada kalanya maknanya zaidah, keberadaannya tanpa makna, tanpa terjemahan, tanpa arti. Ada wa itu ibtidaiyah, yaitu untuk memulai. Ada wa itu memang kata sambung, namanya atof atau naat.
berfungsi sebagai kata sambung untuk memulai atau zaidah. Zaidah berarti tidak usah diterjemah. Apa terjemahan? Tidak usah. Memang tidak ada terjemahan. Maka sekali lagi, Rabbana walakal hamdu itu adalah bacaan tahmid paling pendek saat sudah berdiri tegak dalam i'tidal. Kemudian pilihan kedua, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini contoh kedua. Jenengan boleh gabungkan, khususnya kalau sholat sendiri ya, atau jadi imam. Karena kalau jadi makmum, kita itu terikat kuat, kudu ikut imam. Rabbana walakal hamd, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Tapi riwayatnya berbeda. Satu-satunya bacaan i'tidal dari sekian bacaan i'tidal yang bukan Nabi mengajarkan, tapi itu dimulai dari seorang sahabat Nabi yang membaca. Jadi kalau dalam riwayat Imam Muslim, riwayat lengkapnya, di suatu sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat bangkit mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Semua membaca Rabbana walakal hamd. Ada seorang sahabat yang membaca Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Karena bacaannya beda sendiri, tentu menarik perhatian. Maka setelah sholat, Nabi kemudian bertanya, siapa tadi yang baca itu? Sahabat yang membaca tidak disebut namanya. Dia sedikit ketakutan. Ya Rasulullah, saya tidak membacanya kecuali saya ingin banyak mendapatkan barokah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum dan berkata, sungguh pada saat engkau membaca Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada 12 malaikat yang mencatat. Sejak saat itu berarti apa yang dibaca oleh sahabat itu kemudian ditakrir oleh Nabi, ditetapkan, ya itu menjadi salah satu dari sekian bacaan saat i'tidal. Nabi membenarkan meskipun bukan beliau yang mengajarkan. Nabi membenarkan meskipun bukan beliau yang mengajarkan. 12 malaikat berebut untuk mencatat apa yang kau baca. Itu model kedua. Model ketiga yang diajarkan oleh Kiai dilanggar. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ada yang membaca mil'a, ada yang membaca mil'u. Ini tatanannya di ilmu nahwu ya. Boleh dibaca mil'ul, boleh dibaca mil'a. Sama itu Pak. Boleh dibaca la haula wala quwata illa billah, boleh dibaca la haulun wala quwatun illa billah. Boleh. Boleh la haula, boleh la haulun wala quwatun. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau dibaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a min syi'ta min syai'in ba'd. Ini bacaan yang saya kenal pertama ketika saya mendirikan sholat. Yang paling familiar. Makanya tadi saya sebutkan, kalau jenengan ambil paket hemat, Rabbana walakal hamdu, riwayat Imam Bukhari Muslim. Tapi kalau yang Rabbana lakal hamdu, ambil dari riwayat Imam Muslim. Perhatikan.
Di sini tidak ada wanya. Rabbana lakal hamd. Nah, pilih yang mana? Sekali lagi, kalau jenengan mau baca semuanya, pastikan saat sholat. Boleh. Imam Nawawi rahmatullah alaih di dalam kitab Al-Azkar, beliau membaca sekaligus saat sholat sendiri 4 model riwayat bacaan dalam iktidal. Rabbana lakal hamdu dibaca, kemudian alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kemudian dibaca juga milkus samawati wal ard, dan seterusnya. Bahkan yang keempat, nah ini yang paling panjang, jujur saya juga tidak. Mudah-mudahan jenengan ada yang hafal. Bukan tidak mungkin. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlat thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka hamd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Maka jenengan kudu husnudon, Pak. Imam lama betul ini ndak rukuk. Berarti paket komplit. Kita yang jadi makmum jangan nutup-nutup nih. Kalau imamnya cuma Rabbana lakal hamdu terus rukuk, segera ikuti. Makanya saya sarankan seperti Imam Nawawi, beliau mengaku aku membaca 4 bacaan dalam iktidal di 4 riwayat berbeda. Tapi susunannya begini kalau di dalam kitab Al-Azkar. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu kemudian langsung diambil ahlat thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Kenapa? Nah, komplit itu. 4 riwayat dalam satu bacaan. Kan kalau kita ngajari anak ya jangan langsung semua. Kapok ya. Panjang betul. Sekali lagi kalau kita sholat sendiri, atau kita kok lama betul baca apa kunut tak kunut. Kalau subuh kan mungkin punya alasan. Mungkin imam ini kunut sendiri, sehingga tidak ruku-ruku. Tapi ini zuhur. Dan itu di 4 rakaat. Ya, tapi jenengan kalau jadi imam tidak usah neko-neko lah, ya. Yang familiar ya. Berikut ini riwayat panjangnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala rabbana lakal hamdu min as-samawati wa mil ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlat thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahu akbar. Sujud. Semoga Allah memampukan kita untuk mengamalkannya dan memahami dengan benar jika ada perbedaan, dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa menit lagi untuk tanya jawab. Monggo bagi yang ingin bertanya. Kalau belum saya duluan, Ustaz. Boleh saja.
Nah, gerakan iktidal tadi kan dari rukuk berdiri tegak, kemudian meletakkan kedua tangannya di samping kiri kanan badannya. Nah, ada beberapa jamaah kita lihat, kalau di sini kadang-kadang enggak ya, mungkin kalau kita pas di airport atau di masjid lain itu ada yang melipat kembali di dadanya. Nah, itu ada riwayat juga atau setelah iktidal? Kembali bersedekap saat iktidal setelah mengangkat tangan itu adalah salah satu upaya untuk meraih tumainah. Makanya kalau yang diajarkan oleh guru saya dulu waktu di Langgar itu kayak kita mau maju jalan itu. Gini posisi, bukan begini. Upaya untuk meraih tumainah. Karena perhatikan, kalau atau dengan yang ada yang kan kembali karena kalau gantung karena kalau gantung cuma dengan catatan bahwasan jangan meyakini bahwa itu menjadi bagian dari rukun atau juga gerakan sholat yang disunahkan. Kenapa bersedekah? Dijawab supaya tumainah. Itu yang betul. Kok bersedekah harus? Nah ini yang salah. Bisa dipahami? Yang pernah saya baca sekali lagi di dalam kitab Ibanatul Ahkam, yang kembali bersedekah itu pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullah. Tanpa meyakini bahwa itu menjadi rukun dan tanpa meyakini itu menjadi kesunatan. Tapi kalau kita rujuk, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tumakninah itu hukumnya wajib, rukun. Maka bersedekah menjadi wajib. Kalau kita ambil kaidah itu bisa dibenar. Tapi kalau tidak begitu tidak sah, enggak juga. Karena cara meraih tumakninah itu berbagai macam. Bisa seperti yang diajarkan oleh Kiai Langgar tadi, bisa juga dengan ya upayakanlah ada di kanan kiri paling nyaman seperti sebelum takbiratul ihram, tenang dulu sejenak, bisa juga kembali. Maka kalau ditanya ada riwayatnya atau tidak saya belum tahu. Yang pernah saya baca itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Makanya yang paling banyak melakukan sholat itu adalah saudara-saudara kita di Afrika. Nah, contoh kalau ada guru kita yang pernah lulus dari Maroko, Maghrabi, Abu Hanifah yang banyak. Dan di sana pulang-pulang sedekah itu. Kalau memang mengamalkan mazhab Imam Abu Hanifah seperti itu. Wallahu a'lam. Berarti sebenarnya ada juga yang ada dasarnya, maksudnya Ustaz, yang tujuannya untuk meraih tumakninah. Meraih tumakninah. Bapak Ibu, ada lagi? Jika tidak ada, mohon untuk diakhiri dengan doa. Ustaz, Fadhil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.